puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Wah, senang sekali hari Shalom. ini kita bisa bersama-sama di Komsel Gabungan RG, NGC, WKA, dan VOC. Semoga ada berkat Tuhan ya. Kita sudah kangen ini yang seharusnya ada di minggu pertama, tapi bulan ini kita spesial ada di minggu ketiga gitu ya. Karena hari ini spesial Hari Kasih Sayang. Perkenalkan, nama saya Graciela, dan saya tidak sendiri hari ini karena saya punya teman. Saya panggil teman saya dulu. Halo, Bung. Halo teman-teman semua, shalom, selamat sore dari waktu Selamat Indonesia sore. Barat. Ya berbahagia kita hari ini kita bisa komsel bersama-sama, komsel gabungan, apalagi khusus ya Kak, merayakan Hari Kasih Sayang nih yang baru Iya, 2 betul hari yang sekali. kemarin ya, benar ya Kak? Betul sekali. Oke, sebelumnya saya mau sapa dulu, sudah ada pembicara kita Kak Andi Mbarita. Halo Kak. Halo, shalom. Shalom Kak Andi. Oh, mungkin sedang tidak ada di itu. Ya. Halo Kak. Shalom semua. Shalom Kak. Oke, lanjut ya. Kita mau sapa dulu teman-teman khususnya komsel kita nih. Ada komsel Arji, boleh kasih Arji, suaranya mana nih? suaranya. Komsel Arji. Komsel Boleh. Arji. Shalom. Halo. Shalom Kak. Halo. Wah, rame nih Komsel Arji ya. Ramai sekali. Mantap. Ada juga komsel WKA. Komsel WKA boleh. Wah, WKA suaranya mana nih? Shalom WKA. Shalom. Halo. Ih, suaranya WKA udah ada. Oke, lanjut Bung. Ada juga komsel NGC yang nggak mau kalah ya. Komsel NGC boleh. Mana suaranya komsel NGC? Komsel NGC? Halo. Shalom. Oke, mantap. Komsel NGC sudah hadir nggak mau juga. kalah juga nih komsel yang baru pertama kali ya. Komsel VOC. Boleh. Mana nih? Sudah ada Komsel VOC? Shalom. Wah, sudah ramai juga Komsel VOC, nggak Sudah kalah ramai sama ya. yang lain ya, Bung. Nah, kita ingat juga ada teman-teman kita, komsel-komsel yang khusus kita undang ya, Kak. Ada komsel CIC, mana nih? Salah satu CIC temennya suaranya boleh. ada. CIC. Shalom. Halo, shalom. Wah, Kak. sudah ada. Mantap, Halo, shalom. Ada juga komsel koin. Ada gak ya komsel koin ya? Shalom, selamat sore. Selamat sore, Kak. Oh, Selamat mantap. sore. Sudah ada suaranya juga pemimpinnya ya, shalom. Ada juga komsel Hope Generation. Boleh. Komsel Hope Generation. Salah satu. Generation. Aduh, mantap ya. Juga, mantap. Nah, Kakak harus tahu nih, ada yang lebih excited ya, sampai nobar ya. Dari Lembata, boleh suaranya mana? Lembata Mana nih pemuda di Lembata nih? Pemuda di Lembata. Wah, itu tuh ada tuh rame. Wah, mereka rame semua sekali di ya. gereja. Wah, mantap. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Wah. Haleluya. Jangan mau kalah ya sama teman-teman yang di Lembata, yang nobar ya. Nggak mau kalah, kita nggak mau kalah. Mau ikut hari ini, karena hari ini spesial, komselnya spesial Hari Kasih Sayang. Nah, Kak Graciela boleh sapa yang lain nih? Betul, saya mau sapa juga nih orang-orang yang baru pertama kali hadir dalam komsel ini. Saya mau sapa dulu dari teman-teman yang dari waktu Indonesia Barat. Teman-teman yang dari waktu Indonesia Barat, boleh suaranya atau kasih reaction? Ada? Halo. Wow. Ya. Oke, dari Indonesia Barat, mantap nih, sudah banyak juga ya, puji Tuhan. Sudah banyak yang ngacungkan jempol juga. Nah, sekarang yang dari waktu Indonesia Tengah, sudah adakah teman-teman dari waktu Indonesia Tengah? Ada yang kasih reaction? Saya waktu Indonesia Tengah, jadi saya juga bersuara nih. Oke, puji Tuhan. Dan yang terakhir, teman-teman dari waktu Indonesia Timur. Ada? Puji Tuhan, juga sudah ada yang memberi reaction gitu ya. Oke, kemudian ini saya lihat juga ada yang hadir, Bapak dan Ibu Gembala GBNCC, ada Om Riando Napitupulu, dan Ibu, boleh suaranya? Shalom. Halo. Puji Tuhan, luar biasa hari ini.
Oke deh, Bu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jangan lupa ya teman-teman, tetap mengikuti ibadah dengan baik, dengan motivasi yang benar justru ya. Hari ini Iya, betul. Jadi bukan nobar ya, tapi ibadah bareng. Iya, betul sekali ya Kak. Nah, lanjut ya, kita akan melihat rundown kita, rundown acara kita. Boleh di share screen. Kita akan lihat bersama-sama rundown kita pada hari ini. Nah, tadi tepat jam 16.45 sampai jam 16.55 itu kita sudah open room Zoom. Teman-teman juga sudah masuk di room Zoom ini ya. Dan di jam 16.55 sampai 17.00 ini kita sudah saling sapa satu sama lain. Nanti setelah ini kita akan lanjut PPW di jam 17.00 sampai 17.10 dan dilanjutkan di jam 17.10 sampai 18.10 kita akan talk show bersama pembicara kita yang sudah tadi ada langsung dari Sydney, Australia ya. Di jam 18.10 sampai 18.15 kita akan foto bersama. Jadi teman-teman jangan lupa nanti nyalakan kameranya kita supaya ada kenang-kenangannya gitu. Nah, di jam 18.15 sampai 18.20 kita akan mendengarkan pengumuman bersama-sama. Dan di jam 18.20 sampai 18.30 kita akan doa penutup dan doa berkat. Nah, lanjut nih Kak. Kakak mungkin bisa bacain aturannya. Oke teman-teman, supaya tidak mengganggu ibadah kita pada sore hari ini, saya menghimbau teman-teman untuk tetap mematikan mic-nya, tetap di mute supaya tidak mengganggu. Dan kemudian teman-teman yang mungkin jaringannya baik, boleh open kamera. Dan sekali lagi saya pengen ingatkan kepada kita semua bahwa kita hari ini adalah ibadah, kita bukan hanya sekedar datang karena apapun itu gitu ya, tetapi kita benar-benar datang karena kita mau beribadah. Sekali lagi, motivasi kita untuk beribadah harus benar pada hari ini. Dan teman-teman nanti pada saat talk show yang mau bertanya boleh langsung chat kepada PIC 1 atau PIC question 1 ataupun PIC question 2. Oke teman-teman, kita siap untuk beribadah pada sore hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom teman-teman semuanya. Boleh aktifin Halo. mic-nya. Shalom. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Enggak. Shalom. Pertama-tama aku mau mengucapkan selamat hari kasih sayang dulu buat teman-teman yang ada di sini. Ya, kita mau hari ini kita mau bersama-sama mengikuti talk show yang ada. Kita mau siapkan hati kita dulu teman-teman. Kita mau masuk ke dalam doa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat sore menjelang malam hari ini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, pada malam hari ini, pada sore hari ini, kami menyempatkan waktu kami untuk kami bisa bersama-sama dengan teman-teman kami semuanya untuk mengikuti talk show yang ada Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, berkati ibadah talk show kali ini Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita bahwa kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi dari awal kita katakan, oh kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah
berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ya teman-teman, kita ulangi dari awal, katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Ya, puji Tuhan, teman-teman semuanya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur. Kami naikkan setiap pujian, penyembahan kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau Allah kami yang layak. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hati kami mengasihi. Terima kasih ya. Terima kasih. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihi. Oh, hati kami, hatiku ingin mengenalmu,
hatiku, hatiku, hatiku mengasihi, hati kami Tuhan mengasihi, hati kami, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat, sekali lagi katakan, hatiku, hatiku mengasihi, ya Tuhan mengasihi, hati kami mengasihimu, ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku, sekali lagi katakan, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Kami serahkan kepada Hamba. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai talk show, kita berdoa lagi ya. Oke, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh pengasih, Bapak penuh penyayang, hari ini Tuhan kami mengadakan talk show. Terima kasih Engkau mempertemukan kami Tuhan, kurang lebih ada 174 anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Engkau akan memberkati kami, bahkan kedua narasumber kami Tuhan, Kak Endi maupun Kak Aca yang akan memaparkan mungkin bercerita kisah hidup mereka kepada kami Tuhan. Biarlah itu menjadi sebuah inspirasi yang baru kepada kami dan itu akan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih, tuntun acara talk show ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Bapa pengasih, Bapa penyayang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin, amin. Shalom teman-teman semua, shalom, shalom. Boleh. Shalom. 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 Terima kasih ya. Shalom. Shalom, shalom semua teman-teman. Oke, boleh di-mute-kan kembali teman-teman. Pada malam hari ini, sekarang ternyata kita di waktu Indonesia Barat masih sore ya. Tapi mungkin di daerah timur dan bahkan Kak Endi ya. Wow, Kak Endi sudah ada nih. Udah malam banget ya Kak ya. Sudah sekitar pukul 9 ya Kak, 9 lewat ya. Oke, tapi ini spesial dulu saya bacakan dulu dong. Nama narasumber kita pada malam hari ini. Teman-teman sudah lihat ya flyer ya. Udah tahu siapa pembicaranya dan ini udah tahu bro. Tahu ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin saya harus bacakan kembali biodata. Silakan. Oke, baik. Teman-teman. Di sampingnya ada Kak Aca lagi. Aduh, udah ketahuan. Begitu ya. Oke. Pembicara pertama kita itu ada namanya Kak Endi Ambarita. Oke ya. Ternyata Kak Endi ini dari kecil ya, dari lahir udah di Australia ternyata ya, di Blacktown, New South Wales ya. Saya baru tahu, saya kirain Kak Endi ini lahirnya di Indonesia. Setelah dikasih biodatanya, ternyata memang lahir dari Australia gitu ya. Berarti kakak keluarga negara Australia dong ya? Indonesia dong. Bagaimana? Oh, Indonesia. Oh, berarti kakak WNI juga ternyata ya? Paspor hijau bro. Oke, puji Tuhan. Oke, Kak Endi S1-nya itu Bachelor of Music and Sound Engineering. Ya, berarti memang basicnya di musik, pantas di YouTube-nya musik semua nih, gitu ya. Keren. Oke.
Oke, pekerjaan dan pelayanan Kak Endi tahu nggak teman-teman? Ternyata kalau kita lihat mungkin di Instagram, di YouTube ya sebagai content creator, tapi ternyata Kak Endi adalah wakil gembala juga dan juga worship pastor ya. Kalau nggak salah, benar nggak Kak? Coba koreksi saya, GBI Worship ya? Yang, Betul. Oke, benar ya GBI Worship. Nah ini papanya Kak Endi belum join kayaknya ya. Oke. Ada saya di sini. Sepertinya tadi papa saya sudah kasih linknya ke papanya hari ini supaya lebih ceria lagi ya. Papa sudah bobo. Oke, Kak Endi, hai, boleh sapa dong Kak teman-teman semua yang ada di sini. Halo semua, Shalom dan Horas. Horas, yuk yang orang Batak mana nih mic? Horas bang. Duh, antusias banget nih. Ini 182 tapi yang daftar 200-an loh. Saya berharap sih teman-teman yang lain mungkin karena masih belum join ya. Oke. Nah, kita langsung saja bincang-bincang dulu nih ya. Tapi sebelumnya saya juga harus baca dong ya biodata dari Kak Aca ya. Saya baca dulu dong. Saya harus baca dulu. Nggak asik kalau cuma Kak Endi doang nih. Ya kan? Oke. Ternyata teman-teman, saya kira nama Kak Aca benar-benar Aca gitu ya, Kak Aca. Rupanya ada kepanjangannya. Walaupun Kak Endi kirimnya cuma Aca Sinaga, tapi saya lihat berbeda dengan yang ada di Google ya. Ternyata nama Kak Aca Maria Dyer Asahinta Sinaga. Benar nggak Kak? Atau perlu dikoreksi nih? Saya salah mengucapi kali ya? Atau benar ya? Oke. Kak Aca ini lahir di Malang, asli Indonesia gitu ya. Asli Indonesia yang beda sama Kak Endi yang lahirnya di Australia. Oke, pendidikan S1 komunikasi. Kalau nggak salah Kakak di LSPR ya? Iya, kok tahu sih? Oke. Di Kuningan bukan? Daerah Kuningan, Jakarta bukan ya LSPR-nya Kak? Sudirman. Di mana Kak? Oh, Sudirman ya. Iya. Sudirman, Jakarta ya. Arah mau ke Kuningan ya, lurusannya. Oke, ya. Oke. Saya tiap minggu kalau di Jakarta lewat situ gitu. Kakak juga alumni situ ya. Oke, pekerjaan dan pelayanan, content creator, sosial media juga. Baru ternyata Kak Aceh ini pendoa teman-teman. Nih hati-hati nih, yang aku Kristen udah berdoa nggak? Jangan sampai Kak Aceh doain kalian nih. Jadi pendoa dan berkumpul ya. Oke, ternyata Kak Aceh juga adalah co-leader ya, pemimpin Komsel gitu ya Kak ya. Nggak kalah juga di sini juga ada beberapa pemimpin Komsel ya, ada Sharon, ada Kak Siti, ada Graciela dan yang lainnya ya. Oke, baik. Hari ini kan kita mau bicara spread love ya, menyebarkan kasih nih. Sebenarnya saya sudah kasih bocoran pertanyaan-pertanyaan ke Kak Endi dan Kak Aca gitu ya. Kita mungkin lebih santai aja Kak ya, teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan silakan nanti chat ke PIC question, nanti akan disalurkan ke saya dan saya akan tanyakan ke Kak Endi. Tapi jangan minta Kak Endi dan Kak Aca nyanyi karena Lukas lagi tidur. Teman-teman perhatikan ya. Jangan paksa Kak Endi dan Kak Aca nyanyi karena Lukas sedang tidur ya, karena di sana sudah malam teman-teman. Oke, Kak, hari ini kan kita bicara menyebarkan kasih nih. Kita udah tahu nih ya. Bulan Februari ini anak-anak muda semangat banget nih mau menerima coklat dan bunga dari kekasihnya gitu ya. Oke, sosmednya seperti Kak Aceh dan Kak Endi nih. Nah, kalau kita lihat Matius 22 ayat 37 sampai 39 ya, itu kan bicara tentang kasih. Coba ya saya bacakan sedikit supaya nyambung ke topik kita. Sekalipun ini adalah talk show tapi kan kita mau ke firman Tuhan. Bagaimana ini berimplikasi dalam kehidupan kita. Saya bacakan sedikit Matius 22 ayat 37 sampai 39. Teman-teman yang di rumah boleh silakan buka Alkitabnya juga. Dikatakan begini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu ayat yang ke-39 tidak boleh dipotong gitu ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, gini. Untuk pengantar di talk show kali ini kurang lebih begini ya. Banyak kita yang terlalu berfokus mengasihi sesama, tapi kita mengabaikan kasih yang pertama dan utama yang harusnya kita kerjakan nih. Gitu ya. Nah, saya bertanya dulu deh ke Kak Endi nih untuk mengantar talk show kita pada hari ini. Kak, kata Tuhan kan kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu.
Ya, Hmm. kita terlalu banyak fokus mengasihi manusia nih. Nah, yang saya mau tanyakan begini, Kak. Menurut Kakak sendiri nih, kurang lebih ya. Menurut Kakak begini, apakah salah satu wujud kita mengembalikan kasih Tuhan? Ya, karena kan udah pasti ya, kita kan diperintahkan untuk mengasihi Tuhan gitu ya. Tapi sering sekali lebih asik dan berfokusnya kepada mengasihi sesama, Kak. Terutama yang mungkin yang mewujudkan kasihnya kepada pacarnya gitu. Tapi kita mau bahas dulu satu persatu nih. Kurang lebih menurut Kakak ini menyebarkan kasih, tapi kita harus ingat juga hukum pertama bahwa kita harus mengembalikan kasih kepada yang di atas. Nah, halo? Sorry dulu tadi. Oke. Mungkin jaringannya, Kak, jaringannya. Iya, jaringan kayaknya. Betul, sorry. Oke. Kira-kira nih, Kak. Apa sih salah satu wujud mungkin menurut pengalaman Kakak mengembalikan kasih Allah itu sebelum kita menyebarkan kasih kepada sesama kita? Buat saya ya, mengembalikan kita nggak pernah mengembalikan ya. Ini ada feedback di laptop saya. Tapi lewat hidup kita ya, sebagai persembahan hidup, karena itu ibadah kami yang sejati yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Itu yang terutama, karena Allah itu adalah sumber semua. Tuhan Yesus adalah sumber semua. Jadi kita harus harus hidup dalam Dia. Dia adalah prioritas kita di dalam hidup kita, dan Dia tuh selalu harus diutamakan di everything in your life, dan membawa Tuhan Yesus di tiap relationship, pekerjaan, pelayanan pastinya, dan kita tuh harus selalu memberi yang terbaik. Jadi what I'm trying to say is, sorry ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. So what I'm trying to say is this, right? So berapa kali tuh Tuhan Yesus tuh selalu di jok belakang, sehingga kita our relationships itu selalu we always guide our relationships by ourselves dengan our own strength, dan juga dengan hikmat kita yang terbatas dan kekuatan kita yang terbatas. Tapi buat kita ya, untuk membalikan kasih kepada Tuhan itu adalah lewat hidup kita, persembahan yang hidup, ya, persembahan yang kudus. And we need to understand bahwa dulu dikasih persembahan yang mati kan, tapi kalau kita adalah manusia yang hidup, we have to keep moving forward, we have to grow, kita harus berbuah, kita harus melayani dan lain sebagainya, dan mengasihi. Ya, we need to live out our love gitu. Jadi kalau Tuhan itu adalah sumber dari kehidupan kita udah penuh dengan sukacita, penuh dengan peace, love, joy, tenderness, forbearance. Jadi when we want to give back to God, what we want to give back to God is everything, mind, body, soul, and also our relationships, our decisions. Mau itu nggak? Jadi apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan itu adalah hidup kita gitu. Semuanya kita kasih ke Tuhan, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh. Terus
Ya, ini translator saya karena kalau bahasa Inggris lebih lancar. So what I'm trying to say is that love our God with our mind, body, and soul itu adalah everything within us, everything. Jadi mengasihi Tuhan kita dengan tubuh, jiwa, dan roh kita itu maksudnya semuanya yang ada dalam kita. Nah, kalau kita ngomong tentang hati, kita harus baca dari Proverbs 4:23. Amsal 4 ayat 23. It says, "Keep your heart with all vigilance, for from it flows the springs of life." Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita ngomong tentang hati, itu adalah actions and responses kita. Jadi kalau kita ngomong tentang hati itu apapun, actions tuh bahasa Indonesianya apa ya, aksi, kayak perbuatan dan respons kita. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Our actions is very important. Ya, our first utama itu kasih mula kita tuh Tuhan Yesus. Ya, semuanya agree? Our first love is Jesus. Nah, saat kita membangun hubungan dengan Tuhan Yesus, ya, saat dia kasih perintah sama kita, misalnya kalau dia suruh kita misalnya minta maaf kepada orang lain, atau kita harus lebih rendah hati, ya, respon kita kayak gimana? Kalau Tuhan nggak izinkan kita masuk ke dalam kerjaan yang kita suka, misalnya, respon kita kayak gimana? Teman-teman yang kita kira sahabat baik, ternyata mungkin mengecewakan kita. Ya, tindakan kita gimana gitu loh. These are the things yang kita harus pertanyakan, ya. Oke, second thing, soul. Soul itu adalah peace and contentment. Jiwa. Jadi kalau jiwa itu berhubungan sama, tadi yang pertama udah ya sayang? Udah. Yang pertama tadi hati kan, aksi, perbuatan dan respons. Yang kedua jiwa, itu kepenuhan dan damai sejahtera. Ya, karena di 1 Thessalonians 5 verse 23, "Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ." Jadi saat kita ada penuh dengan kasih Tuhan, ya, hati kita damai dan hidup kita udah content. Udah penuh. Udah secure gitu ya. Udah secure. By the way teman-teman, maaf banget tadi aku salah translate. Jadi maksud Andy mengasihi Tuhan itu dengan heart, soul, and mind. Itu maksudnya dengan hati, dengan seluruh jiwa dan juga pikiran. Tadi aku translate tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Oke. Dan yang ketiga itu adalah mind, pikiran kita. Tahukah kalau kita misalnya nih teman-teman lagi ngobrol sama temannya nih, atau bukan teman deh, misalnya lagi di kampus, terus ada orang yang bau datang, yang kita kenal dia tuh orangnya bau ketek, atau bau nafas apa gimana, terus dia tuh mau ngomong sama kita, terus orangnya baik, ya orangnya baik. Nah gini, pertanyaan gua, saat dia ngomong sama kamu, pemikiran kamu kemana? Ya, kita bisa ngomong ya. Jadi kita tuh bisa two conversations going on in us. Ada dua percakapan dalam otak kita gitu. Satu keluar dari mulut, satu yang terjadi dalam our mind, pikiran kita. Nah, pertanyaannya kayak gini ya. Kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan pemikiran kita, saat kita lewat badai di hidup kita, ya, saat kayak COVID-19 ini, saat kita menyembah Tuhan, mulut kita penuh dengan pujian, tapi pemikiran kita tuh kemana-mana. Kita bilang, terpujilah namamu Tuhan, engkau sanggup buat lakukan semua, tapi pemikiran kita bisa kemana-mana, bilang, kayaknya nggak mungkin nih, kayaknya Tuhan apa sih maunya, kok nggak kelar-kelar nih COVID-nya. Iya. Gitu. Ya, jadi
kita harus mengingatkan kita. We have to remind ourselves, ya. Dari Deuteronomy 4 verse 9. Ya, can you read this? Tapi Deuteronomy itu bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang mau bantu? Ulangan ya? Ulangan, Kak. Ulangan 4 ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Nah, kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Jadi gini, hubungannya dengan kasih sesama sama kasih Tuhan. Ya, kita harus belajar dari vertical love and horizontal love. Vertical love itu adalah kepada Tuhan. Kalau horizontal love itu buat kasih buat sesama, sekeliling kita, ya. Jadi kalau kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, ya, saat kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap tubuh, kasih buat sesama itu pikiran, kasih buat sesama itu nggak jauh beda dengan cara kita mengasihi Tuhan, gitu ya. Jadi buat saya, buat mengembalikan kasih kepada Tuhan, ya, itu adalah lewat hidup kita. Kita mengutamakan Tuhan selalu, kita selalu bertekun, ya. We have to endure, we have to obey apa? Taat. Kita harus taat kepada Tuhan, dan kita harus sabar, ya. Buat teman-teman kita di sini, kita sekarang hidup di dalam like a year of semuanya sekarang, instan. Dan percayalah, itu semua yang di Alkitab itu nggak ada yang instan. Itu semuanya harus lewat proses. Makanya kita harus belajar dari situ bahwa kalau kita mau hidup yang menyenangkan hati Tuhan, kita harus diproses. Nah, di situ kasih kita di dalam in our lives becomes more mature, lebih dewasa. That's why it's very important buat kita jangan bahasa Inggrisnya saya nggak tahu. Don't be quick to judge others. Jangan terlalu cepat menghakimi orang lain. Ya, karena semuanya kita di dalam our own journey within our love. Karena kita semua, masing-masing orang itu ada proses perjalanannya sendiri-sendiri gitu. Proses mereka juga mengenal Tuhan dengan kasih. Tuhan ada prosesnya masing-masing. Yeah. So that's your answer. That's my answer for now. It's a bit long, ya, tapi ya ini bukan khotbah, ya. Iya ya. Oke, Kak. Oke, thank you, Kak, buat jawabannya. Begini, Kak. Apakah salah satu wujud melayani adalah mengembalikan kasih Kristus menurut Kakak ketika kita terjun dalam dunia pelayanan? What does that mean? Is serving, ini pelayanan di gereja ya maksudnya? Ya, pelayanan di gereja. Is serving the Lord in the church is one of the act of giving back love to God? Tergantung motivasinya sih, bro. Oke. Ini ada satu kejadian menarik ya. Saya nonton YouTube-nya Kak Aca. Boleh dikoreksi ya, Kak. Kakak pernah menjawab Q&A. Kak Aca, waktu di Q&A itu Kak Endi mengaku gini, hidup kakak berubah 180 derajat. Oke. Dari yang dulu tukang mabok, suka minum, ya, minum-minuman beralkohol, kadang setengah botol vodka habis, terus clubbing, terus berantem sama polisi, bahkan polisi datang gitu ya. Nah, suka ngomong jorok juga. Ini benar ya. Soalnya saya nonton Q&A-nya Kak Aca. Oke. Nah, tapi
Eh, tapi Kak Endi juga mengaku bahwa kakak melayani Tuhan pada saat itu. Betul. Oke. Nah, ini yang menjadi menarik sesuai dengan statement kakak tadi. Kakak bilang tergantung motivasi kita. Nah, Kak Endi boleh dong berbagi kisah hidup kakak mengenai itu ya. Kan kalau kita lihat sekarang Kak Endi ya melayani Tuhan gitu ya. Memang dulu juga melayani Tuhan, tapi dengan pola dan gaya hidup yang mungkin hati, pikiran, dan perasaannya belum diubahkan oleh Tuhan. Kak, boleh berbagi kisah hidup gitu dong ke kita. Karena banyak juga di antara kita ini miss soal mengembalikan kasih Allah dengan melayani Tuhan. Tapi gaya hidupnya belum berubah sama sekali. Ya. Boleh ceritain Kak, bagaimana sih rasanya gitu ketika hidup kita sudah diperbarui 100% dan kita tulus melayani Tuhan. Tapi mungkin kisah hidup kakak yang lama tetap melayani Tuhan, tapi dengan hati yang mungkin tidak tulus gitu ya, hanya mungkin terpaksa dan segala macam. Gimana sih rasanya Kak perbedaan keduanya? Oke, jadi dulu aku memang pelayanan aku anak gembala ya. Jadi sebelum aku melayani aku udah kayak pokoknya sudah melakukan hal-hal yang tidak baik ya, seperti Abraham tadi cerita. Pokoknya hidup saya dari Senin ke Sabtu itu beda banget dengan hari Minggu. Ya, jadi apa yang gue lakukan hari Senin, Selasa, Rabu dan lain sebagainya itu ya berpaling gitu loh. Berpaling ya? Iya. Ya berpaling dengan hari no. Maksudnya apa sih? What do you want to say? It's like opposite. Oh, kebalikan. Kebalikan. Kebalikan dengan hari Minggu, karena aku suka clubbing, suka ketemu sama teman-teman, juga teman aku menjual sesuatu yang nggak baik dan ya ngomong jorok. Tiap kalimat akhir kalimat tuh ada pokoknya ngomong jorok. Dan aku juga melayani di gereja, jadi ini aku nggak banggain ini sama sekali ya. Jangan dicontoh ya. Tapi hari Sabtu aku malam-malam keluar, pagi-pagi aku melayani Tuhan, main drum, ya. Dan di saat itu aku main drumnya ya nggak ada yang bisa main drum, dan juga waktu aku mulai melayani main drum itu karena aku suka musik. Jadi ya percaya aku utamakan musik daripada Tuhan di hari Minggu. Ya, so di situ aku main drum dengan hangover, tahu hangover ya? Kayak besoknya basian ya, basian. Jadi pokoknya udah parah banget. Dan aku nggak tahu what is the real truth of serving at church, serving the Lord. Itulah aku nggak tahu artinya. Tapi puji Tuhan dengan semua kesabarannya dengan saya, Dia masih mengasihi saya. Dia tuh he's always patient with me. Mau sabar. Kayaknya ada feedback ya? Iya. Is there feedback? Anyway. Kakak pakai laptop, Kak? Apa? Ada laptop di sebelah? Enggak. Kayaknya ada. Anyway. Can you get my headphones? Dan Dia masih mengasihi saya sampai Tuhan memberi satu kesempatan buat aku bertobat. Nah, di situ aku dibaptis Islam. Ini berapa tahun yang udah lewat nih. Jadi saat aku kayak keluar clubbing, aku pindah ke Indonesia, ya. Lalu aku ketemu Bang Weller Kauntu, Kak Maulin Kauntu, Kak Seni Mandik, Pak Johan Handoyo, dan lain sebagainya, dan Kak Darana Moniaga, dan and all that. Jadi aku kayak gimana ya? I was surrounded by people
who aku bisa ambil contoh gitu loh misalnya. Iya. Ya, ada yang aku bisa pelajar gitu ya istilahnya Haruna. Jadi after that 4 tahun aku tinggal di Indonesia, aku balik lagi ke Australia. Dan ya dari situ aku mempelajari lagi, mempelajari apa artinya menjadi anak Tuhan dan lain sebagainya, di mana aku dibaptis Islam di Australia di tengah-tengah winter ya, wah dingin banget. Lalu aku melihat hidup saya itu berubah 180 derajat. Dan ngomong-ngomong kotor, sekarang aku dengar ngomong kotor ini kayak ada yang masukin jari ke kuping tuh, kayak nggak enak banget gue dengar orang ngomong kotor. Aku nggak pernah minum lagi karena kalau aku minum mabok aku selalu berantem ya, selalu kayak emosi. Dan sampai situ aku nggak ada kepengenan buat minum lagi. Jadi ini memang karena anugerah Tuhan, dia mengubahkan hidup saya, karena aku nggak bisa mengubahkan hidup saya sendiri karena aku ambil keputusan untuk mau berubah. Ya, karena di saat aku lagi di klub dan saya udah ada satu hubungan dengan Tuhan, tapi aku masih nge-clubbing. Di saat itu aku kayak duduk di satu tempat dengan teman-teman saya, terus aku bilang, kayaknya udah deh, gue nggak mau lagi ginian. Aku udah terlalu tua buat lakuin gini. Habis itu aku nggak pernah lagi nge-clubbing. Mana Tuhan mengubah hati saya, mengubah pikiran saya. Aku di transform with the renewing of my mind. Dan aku diberikan kesempatan yang luar biasa, dan ya puji Tuhan sekarang aku bisa I am who I am, aku bisa menjadi dampak buat banyak orang itu karena anugerah Tuhan. Tuhan udah tahu hidup saya dengan yang jauh-jauh itu, tapi Tuhan masih aja mau pakai saya buat menjadi dampak buat anak-anak muda, dan saya sekarang tahu artinya untuk apa itu melayani Tuhan. I know my motivation setiap minggu aku datang ke gereja itu bukan buat for my own strength atau mau show my apa ya, kayak show my kesombongan, pamer apa gimana, kayak church is not about that anymore. I know what the meaning of church and following Jesus is now. Jadi aku sangat bersyukur sekali. Oke. Thank you Kak Andy buat jawabannya ya. Ada satu statement menarik yang saya kutip nih. Dia mengubahkan karena dia yang mampu mengubahkan. Tapi aku ambil keputusan mau berubah. Berarti ada Tuhan bertindak, saya juga harus bertindak. Baru terjadi sebuah perubahan itu. Gak cukup hanya memang dia mengubahkan, tapi kalau kita tidak mau menolak, ini susah juga ya. Oke, saya melihat di sini ada dua sisi yang sama-sama bekerja, bukan hanya timpang sebelah ya, bukan hanya Tuhan sendiri, manusia sendiri gitu. Artinya kedua-duanya harus bekerja sama dengan baik. Demikian menurut saya mungkin ya Kak ya, ketika kita melihat Matius 22 ayat 37 sampai 39 tadi, untuk menaati perintah Tuhan, mengasihi Allah, otomatis kita balikin lagi kasihnya. Terus kalau kita udah ngalami kasih Allah, otomatis kita akan menyebarkan itu kepada sesama kita. Oke, harus bekerja sama dengan baik, karena saya melihat banyak kita yang tidak memahami ketika membaca firman Tuhan hari ini ya, Matius 22 ayat 37 sampai 39 mungkin hanya sekedar saja tapi tidak dilakukan. Nah ini sulit, nah gitu. Tidak ada dari hati yang dalam pengen atau ingin untuk melakukannya. Nah saya coba beralih ke Kak Aca dulu deh nih. Hai Kak Aca, kita gantian nih Kak Endi. Oke, Kak Aca udah nongol. Oke, Kak Aca begini, ini kan kita semuanya ini anak muda ya, cuman beberapa orang aja paling orang tua dan mungkin udah di atas 30 tahun gitu ya. Selebihnya mungkin masih pelajar, kuliah, dan mungkin sebagian bekerja. Kak Ca, ini saya ada pertanyaan nih. Nah, di konsep mungkin anak-anak muda ya, bicara soal mengasihi sesama, itu mungkin
dalam konteks pacar kali. Karena terlalu sempitnya berpikir mungkin anak-anak muda ketika mungkin baca firman ini gitu ya. Siapa sih sesama saya? Siapa sih yang harus saya kasihi gitu ya. Ketika kita bicara menyebarkan kasih kepada sesama kita. Nah, hal yang mungkin terpikir termasuk mungkin saya ya gitu. Orang pertama yang mungkin saya kasih adalah pacar saya gitu ya. Nah, mungkin banyak juga teman-teman yang berpikir jika bicara soal mengasihi sesama. Atau kakak boleh berbagi kisah hidup kakak gitu ya. Ketika berbicara mengasihi sesama, apakah memang cuma bicara kepada pacar kita? Karena kita tidak usah muluk-muluk ya. Kebanyakan di antara kita yang berpikir yang mau saya kasih adalah pacar saya gitu ya. Mungkin waktu di masa Kak Aca dan Kak Endi pacaran, apakah Kak Aca hanya bagaimana Kak? Coba boleh kasih pendapat nih Kak. Flashback lagi nih ke masa-masa pacaran Kakak dengan Kak Endi. Oke. Terima kasih Abraham, pertanyaannya luar biasa loh. Sebelumnya aku mau mengucapkan halo semuanya teman-teman. Semoga masih semangat ya. Di Komsel hari ini luar biasa, satu Komsel 217 pesertanya. Hebat sekali semangatnya semuanya, kalian dan teman-teman panitia, salut. Oke, untuk menjawab pertanyaan Abraham, mengasihi sesama ya. Kalau misalnya tadi Abraham tanya, mengasihi pacar, gini, aku percaya kalau Tuhan itu udah kita ini sebagai orang Kristen, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, aku percaya ada tugas spesial dari Tuhan. Kita itu berbeda, nggak sama kayak orang-orang dunia. Bahkan di Alkitab kan dibilang, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Bahasa Inggrisnya apa saya? Do not be conformed to this world. Ya, jangan serupa dengan dunia. Jadi kita tuh memang udah, Tuhan pengennya kita itu memang nggak sama dunia ini. Nah, kalau menurut standar dunia ini, mengasihi pacar itu sangat gampang. Ya kan, apalagi pacarnya yang romantis, pacar yang baik, pacar yang perhatian, pacar yang ngingetin udah makan belum, pacar yang selalu antar jemput kemana-mana, ya kan, itu sangat-sangat gampang gitu. Tapi justru aku percaya yang challenging itu adalah justru mengasihi orang-orang yang bukan musuh kita juga gitu, tapi mengasihi orang-orang yang menyakitkan hatimu. Betul. Mungkin orang-orang yang menurut kamu itu nggak baik buat kamu. Nah, justru itulah yang harus kita kasihi menurut aku ya. Dengan kita mengasihi Tuhan, tadi juga menjawab pertanyaan Abraham buat Endi, tadi dulu pertanyaan pertama, mengasihi orang-orang itu kalau ada fondasinya dengan kasih Kristus itu jadinya jatuhnya beda loh. Karena kalau misalnya kita kayak ya mengasihi sesama aja nih, yaudah deh, tetangga baik, ini dia lagi syukuran tuh anaknya ulang tahun, kita dikasih kue, ya udah nanti kita kasih kue juga ya gitu. Itu standar, bro. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita tuh standar. Tapi ketika ada orang nih ngomongin kita di belakang kita, kita tahu dari orang lain, tapi kita masih bisa kasih dia coklat, terus dia kasih sayang. Nangis gitu kan. Itu yang luar biasa. Kalau misalnya ada juga misalnya kita kira selama ini apa sih sayang? Jangan ganggu konsentrasi saya dong. Gimana sih, bukan yang membantu suami. Apa tadi aku bagaimana ya? Oh misalnya maksud kita baik nih, kita sering banget kayak gini kan di kehidupan ini, kita maksudnya baik, niat hati ini maksudnya baik, motivasinya, tapi orang-orang nangkepnya salah gitu misalnya, terus jadinya dia malah nggak terima masukan kita atau malah menyerang kita balik, ngomongin lagi di belakang gitu, jadi mungkin kita jadi sakit hati. Nah tapi gimana respons kita? Masih bisa nggak kita tetap mengasihi dia? Masih bisa nggak kita tidak ada sabar sama dia, tidak ada perasaan dalam hati itu gondok atau kesel atau kayak apa namanya ya kesel gitu loh sama dia, bisa nggak gitu? Itu sih menurut aku justru yang Tuhan mau dari kita nih sebagai anak-anaknya. Kayak bunyi kentut. Thank you Kak Aca buat jawabannya. Jadi teringat Matius 5:4, 3, 4, 4 ya, kata Tuhan,
kasihi sorry saya buka dulu ya. Matius 5 ayat 4344. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika Kak Aca bilang tadi, saya langsung teringat Matius 5 gitu ya. Nah, pernah nggak sih Kak kejadian mungkin ya kita dalam ranah mungkin konteks pacaran ya, mungkin dari kisah hidup Kakak dengan Kak Endi ketika pacaran. Kan memang gampang ya mungkin berkata seperti itu. Tapi ketika kita terjun atau kena kepada masalah yang seperti itu sangat sulit gitu. Bahkan terkadang merusak hubungan kita dengan pacar kita, ya kan? Terkadang mungkin karena orang lain yang suka mengganggu kita atau mengomong kita yang aneh-aneh gitu. Kadang hubungan kita dengan sama pacar kita juga bisa jadi terganggu tuh Kak. Terus pertanyaannya apa tadi ya, Bro? Apakah Kakak pernah gini, tadi kan Kakak bilang gampang ya. Kalau yang Tuhan tuntut itu kita mengasihi orang yang kalau pacar gampang lah gitu ya. Kalau pacar terlalu mudah kita kasihi gitu. Itu standar dunia ya kan. Nah, tapi kalau kita bicara kasihi atau yang kita wujudkan dalam menyebarkan kasih itu adalah orang yang mungkin ngomongin kita, orang yang mungkin udah jelekin kita dan segala macam sampai kita benar-benar bisa kasih sesuatu kepada mereka. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Tapi kan banyak gini Kak, banyak justru dengan keadaan seperti itu, ya itu sangat menyulitkan, bahkan bisa merusak hubungan kita dengan pacar kita. Bagi tips dong, kira-kira gimana sih caranya? Karena anak muda ini kan banyak labil gitu, mudah terganggu dengan satu hal gitu. Ketika mungkin ada teman yang membuli dia gitu ya, tapi Kakak bilang tadi harus kamu bisa mengasihi dia kembali, bahkan kamu memberikan sesuatu kepada mereka. Tapi itu kan tidak mudah Kak, justru terkadang banyak kita yang akhirnya jadi rusak pertemanan, bahkan hubungan kita dengan pacar juga terganggu gara-gara orang tersebut gitu. Bagi tips dong Kak, gimana sih caranya Kakak kok bisa gitu melakukan hal yang seperti itu sekalipun orang mungkin ngomongin Kakak yang tidak benar gitu, membuat Kakak kesal gitu, tapi tidak merusak hubungan Kakak dengan sekitar juga. Oke. Jujur kita ngalamin ya sayang dulu kayak gitu ya. Iya. Jadi makanya tadi kita ketawa karena we've been there. Pasti bener sih emang jadi berantem. Bukan cuma berantem malah hampir putus ya. Oh ya. Tapi aku rasa itu dia tadi balik lagi yang tadi Andy share, kalau kita bisa memberikan respons yang benar. Coba kita usahain, apalagi mungkin sebagai perempuan kadang-kadang kita tuh dikontrol, dikuasai sama emosi gitu. Kadang lupa pakai logika gitu kan. Jadi penting banget yang namanya pakai logika dan gimana cara dengan baik, yaitu minta hikmat dari Roh Kudus, dari Tuhan. Gitu. Jadi ya harus deket-deket sama Tuhan sih memang rahasianya, supaya nih kita dan si pacar juga sama-sama bisa tenang, walaupun mungkin ada hati yang tersakiti, walaupun mungkin ada pikiran yang udah nggak fokus, udah terganggu, tapi kita harus tetap doa, minta ketenangan dari Tuhan. Karena kalau kita nggak tenang, kita emosi, kita bisa ambil keputusan, nanti menyesal in the future. Gitu. Dan kalau kita tenang, kita juga bisa akhirnya berpikir dengan jernih. Dan oke, apa yang harus kita lakukan gitu, apa yang sebaiknya jangan kita lakukan, bagaimana rencana kita ke depan gitu. Iya, kalau kata Andy, jadi coba memposisikan diri kita di pasangan kita juga gitu loh, berempati, bersimpati tinggi juga sama pasangan kita, jangan menuntut terus gitu. Nah, aku percaya dan jangan ambil keputusan kalau emosi itu penting banget. Waktu itu kita akhirnya puasa juga sih. Jujur kayak aku ngerasa udah kayak terlalu keruh nih, banyak banget omongan-omongan dari luar ya kan yang masuk ke telinga kita berdua, akhirnya kita sendiri pun jadi bingung. Sebenarnya yang mana yang mau didengar gitu. Suaraku jelas nggak sih by the way? Jelas, kalau jelas kasih jempol teman-teman. Jelas Kak, jelas, aman. Oh, jelas. Oke.
Ya akhirnya dulu kita puasa, malah sampai puasa karena kita saking terlalu banyak suara-suara masuk ke kuping juga, ke telinga, dan pikiran terganggu banget. Akhirnya kita coba mempuasa sosial media sih aku dulu, memfilter. Jadi aku fokus mau dengar suara Tuhan gitu. Ya. Dan puji Tuhan setelah 2 minggu waktu itu kayak kita juga mengurangi banget komunikasi kita. Karena kayak gimana ya orang lagi pacaran makin berkomunikasi kan dulu LDR ya. Makin berkomunikasi malah makin sering berantem gitu loh. Jadi udah deh, Ya. udah deh kayaknya mendingan kita kurangin banget dulu aja komunikasi. Kita fokus dulu ke hubungan kita sama Tuhan, cari tahu apa yang Tuhan mau buat hubungan kita gitu. Cari tahu apa isi hati Tuhan buat kita. Kadang-kadang nih buat dengar suara Tuhan kita tuh perlu filter gitu. Perlu memfilter semua suara-suara di sekitar kita, kayak mungkin suara dari sosial media, dari postingan teman-teman di Instagram, mungkin dari video-video TikTok, atau mungkin juga dari omongan-omongan orang di sekitar yang nggak membangun atau justru tidak satu value sama kita gitu loh. Itu juga harus kita filter supaya kita bisa dengar suara Tuhan. Tapi itu okay, is everything okay? Ya, gimana? Oke. Where was I? Memfilter. Memfilter. Nggak, tadi aku ada poin satu lagi yang mau aku sampaikan. Apa ya tadi? Oh, tadi aku sama ini aku cerita tuh sampai puasa itu kayak udah versi kelas beratnya lah gitu. Cuma mungkin kalau kita ngobrol yang tidak sampai sebermasalah itu gitu sampai kita mau putus, ya itu dia sih tadi aku bilang kita yang penting harus calm, jangan sampai nih kadang-kadang perempuan kan udah ngomong baru kepikiran, ih tadi kok gue pakai kata-kata itu ya, gue jadi nyesel nih gitu, kayaknya itu katanya terlalu harsh ya, terlalu keras deh buat dia gitu. Atau mungkin yang laki-laki jangan sampai juga pakai kekerasan fisik ya kan. Kalau cewek kan mungkin kadang-kadang ngomel gitu. Jadi usahain sebelum bertindak, sebelum berkata-kata, dipikirkan dulu, harus tenang dulu dan minta tuntunan Roh Kudus gitu untuk berikan hikmat. Oke, thank you Kaca buat jawabannya. Sama-sama Abraham. Kak, ada pertanyaan ya. Ya, tadi sempat hilang tadi. Oke. Ini ada satu pertanyaan bagus. Saya baca dari peserta dari teman-teman. Kak, saya mau tanya. Dalam pelayanan, sering orang ingin menyebarkan kasih ke sesama dengan cara mereka mengesampingkan kasih kepada Allah. Halo? Sorry? Agak hilang-hilang Hilang-hilang. suaranya Abraham. Oke Kak, ini kedengaran nggak? Oke. Kedengaran ya? Sorry. Halo? Ya, kedengaran. Oke. Saya bacakan Kak ini. Kak, saya mau bertanya, dalam pelayanan sering orang ingin menyebarkan kasih ke sesama dengan cara mereka dan mengesampingkan kasih kepada Allah. Contohnya, ada beberapa anak muda yang pelayanan dan punya komunitas, tapi mereka menjangkau anak-anak muda dengan cara mereka, Kak. Cara mereka kumpul-kumpul dan merokok dan segala macam. Bagaimana tanggapan Kakak? Sekali lagi, mungkin saya bacakan ya. Ini pertanyaan cukup bagus. Dalam pelayanan sering orang ingin menyebarkan kasih ke sesama dengan cara mereka dan mengesampingkan kasih kepada Allah. Nah, contohnya itu ada beberapa anak muda yang pelayanan dan punya komunitas, tapi mereka menjangkau anak-anak muda dengan cara mereka berkumpul-kumpul serta merokok. Bagaimana kira-kira tanggapan Kakak?
Oke, aku dulu. Mungkin yang pertama harus dicek motivasinya nih. Motivasinya apakah benar dia mau menjangkau untuk melayani atau mungkin dia masih di fase yang justru ingin mencoba, ingin diterima di lingkungan itu, di pergaulan itu, ingin kayak terlihat keren gitu. Jadi itu yang pertama, dicek lagi yuk motivasinya apa gitu. Kalau misalnya memang motivasinya masih yang kedua, memang harus diajak ngobrol lagi sih gitu. Jangan langsung dijudge. Karena kalau langsung dijudge nanti yang ada mungkin malah bisa kabur atau kepahitan gitu. Jadi diajak ngobrol lagi dulu aja kalau misalnya motivasinya masih belum benar. Yang kedua, kalau kita mengasihi Tuhan, aku percaya Tuhan itu akan berikan kita hikmat gitu. Jadi kayak misalnya aku mengasihi Andy, terus Andy nggak suka, misalnya dia nggak suka aku ngapain ya? Andy, Makan durian. ya benar, Andy nggak suka aku makan durian gitu kan. Nah kan ketawanya sampai tepuk tangan tuh. Bukan aku doang saya ketawa tepuk tangan. Jadi tanpa Andy bilang berkali-kali tiap hari, Aca kamu nggak boleh makan durian, Aca kamu nggak boleh makan durian. Cukup kayak aku udah tahu sekali di awal dengan aku nggak akan makan durian karena aku nggak mau menyakiti hati dia, walaupun aku juga bisa diem-diem. Andy lagi kerja nih, gue di rumah beli durian. Tapi nafasnya makan, pasti bau. Ya kan makan gitu. Ya tapi nafasnya masih bau dan bikin dia nggak nyaman gitu kan intinya. Nah ini sama gitu loh. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tuh sebenarnya tahu apa yang Tuhan nggak suka dan apa yang Tuhan suka untuk kita lakukan. Jadi pasti hati kita itu ada lah perasaan kayak, aduh iya ya kayaknya gue sebenarnya jangan deh ngerokok nih gitu. Ngerti? Karena itu sebenarnya suara Tuhan, suara Roh Kudus itu harus kita dengar dan harus kita jangan diabaikan, karena kalau terus diabaikan lama-lama suara itu mengecil gitu. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan tuh kita pasti akan peka dan sensitif untuk tahu gitu apa sih yang Tuhan suka, apa sih yang Tuhan kurang suka. Itu dari aku. Dari kamu gimana? Kalau exactly what she said. Buat aku, kalau kita masih ada ikatan dan kita membawa ikatan itu dalam pelayanan kita, itu masalah. Ya, so sebaiknya kita jangan melayani dulu, karena fondasi kita tuh kayaknya belum kokoh gitu ya. So sebaiknya, karena kalau kita melayani orang, kita itu sebetulnya ambassadors of Christ, ya, ambassadors of the kingdom. Dan pastinya kalau mau menjadi ambassador itu harus belajar banyak tentang siapa yang mereka mewakilkan. Jadi sebaiknya kalau kita merokok sambil kita melayani dan ngomongnya Tuhan Yesus, dia tuh juru selamat kita loh, dia tuh hebat. Ya orang bisa tahu gitu loh, ini orang serius. Seperti kayak orang misalnya kalau ngomongnya jorok, ini Tuhan, MMEFFF this is ya, orang tuh nggak bego sih sebetulnya ya. People not stupid, they can see. So it's best ya, jangan melayani dulu. Ya, cari dahulu kerajaan Allah. Ya, and knows righteousness and everything else will be given upon you. Ya, so buat aku probably jangan melayani dulu. Baca Alkitab, banyak berdoa, dan kalau bisa banyak pertanyaan dengan mentor saudara atau pendeta saudara atau co-leader saudara dan lain sebagainya. Ketua Komsel. Oke. Thank you Kak buat jawabannya. Nah, ini ada lagi pertanyaan berkaitan juga ini dengan pertanyaan yang tadi. Saya ingin bertanya kepada Kak Andy dan Kak Aca. Saya baru mengenal Tuhan. Saya juga sudah mengalami perubahan dalam hidup. Sudah melepaskan diri dari segala dosa saya. Dan saya juga sudah mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi mengapa terkadang saya merasa Tuhan tidak ada di dalam diri saya?
Apakah perubahan itu Tuhan yang menginginkan atau hanya diri saya yang hanya sekedar menginginkan? Terima kasih. Yang kedua, ya Tuhan tuh lebih dekat daripada baju kita sendiri. Ya. He's closer to us than our own clothes. Tuhan tuh penuh dengan kasih. Dia itu adalah kasih. Jadi mana mungkin seperti kayak misalnya kalau aku sama Lucas ya, mau gimana tuh Lucas mengesalkan saya tuh, aku masih mau mengasihi dia gitu loh. Nggak bisa. Dia lihat aku dengan air matanya dan nangis. Ya aku selalu mau pangkuin, mau gendong, mau ulus-ulus dia. Itu Tuhan itu adalah kasih. Jadi mana mungkin Tuhan mau jauh dari kita, dari anak-anaknya, umatnya. Jadi sebetulnya ya kalau kita di dalam situasi itu, hati kita itu mengeras kepada Tuhan. Puji Tuhan kamu udah menyadari itu. Dan kalau kamu sudah menyadari itu, ya carilah dia. Sebab if you take a step to find the Lord and seek the Lord, He will take a step closer to you. Kalau kamu ambil satu langkah untuk mencari Tuhan, maka Tuhan juga akan mengambil satu langkah untuk mendekat kepada kamu. You know what I mean? So we can't say that God hates us. He cannot. Kita nggak bisa bilang kalau Tuhan tuh benci sama kita karena Dia tidak sama sekali membenci Cannot. kita. He is jealous. He's jealous God. Dia nggak bisa membenci kita. Yang ada itu Dia Allah yang pencemburu. Cemburu ya. Bayangkan cemburu itu dosa, tapi Tuhan cemburunya beda. Cemburunya misalnya kalau ada cowok yang naksir sama istri gue cemburu dong, ya kan? Itu that's fine. It's called legitimate jealousy. Okay? Same thing sama Tuhan kepada anaknya. Tuhan tuh is jealous dengan cemburu dengan pemikiran kita dan lain sebagainya. Jadi dia mau kita tuh kayak he wants us to be thinking about him. He wants to know what we think. He wants to see what we're thinking about. Juga misalnya kalau kita menyembah sesuatu yang lain gitu, bukan Tuhan sendiri. Misalnya kalau ada wanita yang beli sepatu baru yang Chanel misalnya, wah, atau tas baru, atau mobil buat cowok, mobil, dan kita semua pemikiran kita kepada sana, ya itu pasti nggak benar. Itu adalah kita menyembah sesuatu itu. So God still loves us. God still loves you. Tuhan masih sayang sama kita. He still cares for you. Dia masih peduli sama kamu. And the thoughts that you're having dan pikiran yang kamu punya itu is not of God. Itu bukan tentang Tuhan. That is of the enemy. Itu pikiran dari si jahat. So when we talk about God, karena kalau kita berbicara tentang Tuhan, God is love. Tuhan itu adalah kasih. Period. Titik. There's nothing else. Gak ada lagi embel-embel di belakang. So God loves you. Jadi Tuhan mengasihi kamu. And there's nothing you can do about it. Dan gak ada yang bisa kamu lakukan lagi tentang itu gitu. Yeah, so I just encourage you to seek the Lord. Aku mau kasih tahu kamu untuk kamu mencari Tuhan. Now you know how to seek the Lord? Kamu tahu bagaimana mencari Tuhan? Read the Bible, study the Bible. Pelajari firman-Nya, baca firman-Nya. Find out what the Bible says about you. Cari tahu apa yang firman-Nya katakan tentang kamu. Pray to the Lord. Doa sama Tuhan. Worship the Lord. Sembah Tuhan. And also surround yourself with a community that loves the Lord. Dan ini juga penting, punya komunitas, kelilingi orang-orang di sekitar kita. Kita harus punya orang-orang yang mengelilingi kita dengan komunitas yang mengasihi Tuhan. Yeah. Oke, Kak. Thank you buat jawabannya, Kak. Kayaknya waktu kita tidak lama lagi. Cuman ada satu pertanyaan bagus nih. Apakah ketika kita bicara menyebarkan kasih, ya, itu bicara soal memberi, kah? Ini ada pertanyaan. Apakah ketika kita bicara soal menyebarkan kasih itu selalu bicara tentang memberi? Apakah bisa diluruskan atau dijelaskan kepada kita? Soalnya ini ada yang bertanya. Mungkin di pikirannya
mungkin banyak di pikiran kita kalau kita bicara mengasihi sesama itu bicara soal memberi, atau memberi materi atau memberi sesuatu apapun. Okay. So I always share this. Saya selalu berbagi tentang ini. The most expensive thing that you possess now Harta yang paling mahal yang kamu punya sekarang is your time. adalah waktu. You get paid for your time. Kamu tuh dibayar dari waktu kamu. So when you want to give, Jadi kalau kamu mau memberi, you can give things, kamu bisa memberi hal-hal, but more importantly, tapi yang paling penting is you give your time. adalah kamu memberikan waktu kamu. Sacrifice your time for others. Korbankan waktu kamu buat orang lain. Put others first Utamakan yang orang lain dulu. and put yourself last. Dan taruh kita di prioritas yang terakhir. Everyone, not everyone, but most people think Kebanyakan orang berpikir that giving is about money. kalau memberi itu hanya soal uang. It's not only money. Tapi itu nggak cuma uang. Money is one aspect. Uang itu hanyalah salah satu aspek aja. It's an important aspect, Memang itu aspek yang penting, but it's not the most important. tapi itu bukan yang terpenting. The most important thing Yang paling penting adalah is yourself. justru diri kamu. Give yourself to others. Kasih diri kamu buat orang lain. Be ready to help, Siapkan diri kamu untuk membantu, to hear, untuk mendengar, to encourage, untuk memberikan nasihat, to share what you have. untuk berbagi apa yang kamu punya. And remember, Dan ingat, we are blessed. kita itu diberkati. Does everyone believe that we're blessed? Ada yang percaya kalau kita semua itu diberkati Tuhan? If we are blessed, that means we are meant to be a blessing. Nah, kalau kita diberkati itu artinya kita harus menjadi berkat juga buat orang lain. Because blessing is not only for us. Karena berkat itu nggak cuma buat kita. When God blesses us, Ketika Tuhan memberkati kita, He blesses Acha and I, ketika Tuhan memberkati aku, kita berdua, we become a blessing for others. kita menjadi berkat juga buat orang lain. So our life is not ours. Jadi hidup kita itu bukan cuma melulu tentang kita. Our life is the Lord's. Hidup kita itu justru tentang Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Oke. Thank you Kak buat jawabannya. Terakhir nih untuk menutup talk show hari ini. Karena waktu kita sudah lebih dari sejam nih ya. Dan teman-teman mungkin banyak pertanyaannya nanti kita tampung saja dulu. Mudah-mudahan Kak Andy dan Kak Acha kalau ada waktu bisa menjawab mungkin ini, atau nanti Kakak jawab melalui YouTube kali ya. Atau bagaimana ini. Spesial untuk Hari Kasih Sayang dari Komsel ini gitu ya. Mungkin pertanyaannya cukup banyak Kak. Saya minta tolong panitia boleh tampung ya. Karena nggak mungkin dijawab semuanya. Di Sydney juga sudah terlalu malam. Tidak mungkin kita paksakan teman-teman. Pertanyaan terakhir nih Kak. Saya tertarik dengan perkataan Kak Indi tadi, kamu bisa berikan apapun gitu ya, dalam materi dan segala macam, tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah waktumu. Nah, gini Kak, kebanyakan kita sulit membagi waktu. Mau mengembalikan kasih Tuhan, dengan melayani Tuhan. Nah, tapi dia berpikir yang lain. Gitu. Mungkin saya masih punya keinginan yang lain. Ya, mungkin saya masih punya kesenangan yang lain. Jadi sulit untuk memberikan waktu ke Tuhan. Dan bahkan banyak juga orang yang tersita pelayanan sampai mengabaikan untuk mengasihi sesamanya, melupakan sekitarnya. Nah, berbagi tips dong Kak untuk menutup Komsel kita hari ini ya di talk show hari ini. Ya. Gimana sih caranya kita bisa seimbang? Aku mau tambahkan juga ada beberapa orang yang memprioritaskan pelayanan daripada Tuhan. Ya. So harus ingat kita jangan memprioritaskan pelayanan daripada Tuhan. Salah satu yang aku mau tambahkan. Nah, what was the question again? Maaf nih, otak udah skip. Gimana tadi pertanyaannya apa, bro? Oke. Gini Kak, gini. Kan tadi Kak Indi bilang kalau waktu adalah hal terpenting. Ya, yang kita bisa berikan kepada orang lain. Itu berikan waktumu. Kalau tadi pertanyaannya, apakah menyebarkan kasih itu bicara soal memberi materi dan segala macam. Tapi kayak Indi bilang tadi, waktu berikan gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal memberi waktu kepada Tuhan dan kepada sesama ini kan sulit ya.
Kadang ada yang orang lebih fokusnya fokus di pelayanan sampai lupa daratan, lupa terhadap Ya, sesama. Bahkan ada ya. yang orang terlalu mengasihi sekitarnya tapi lupa terhadap yang di atas. Nah, itu gimana? Kasih tips dong Kak untuk terakhir kali nih, kasih tips ke kita. Kira-kira gimana supaya ini bisa seimbang antara vertikal dan horizontal? Ya, gimana ya? Kalau kita memprioritaskan hal-hal yang duniawi, berarti tentunya Tuhan jatuh dalam posisinya. Ya, jadi nggak bisa kita memprioritaskan dua hal, nggak bisa. Satu, kalau ada dua hal yang kita memprioritaskan, kita tuh nggak bisa maju, gitu loh. Seperti kayak mata kita ada dua mata, tapi hanya bisa fokus kepada satu sesuatu, gitu loh. Jadi kita tuh nggak bisa, we can't prioritize our job and prioritize God at the same time. Kalau kita nggak bisa kayak prioritasin kerjaan sama Tuhan di secara bersamaan. Sorry. Kita nggak bisa memprioritaskan karir sama memprioritaskan Tuhan Secara bersama. Tuhan harus memprioritaskan di atas semua. Tapi kita bisa membawa Tuhan dalam karir kita, hubungan kita, keluarga kita, teman-teman kita, tempat kerjaan dan tempat sekolah kita, gitu loh ya. Jadi kita membawa Tuhan, we bring the Lord, we invite Him, Kita undang Dia into these spheres. Dalam lingkup ini gitu. Lingkup ini ya, karena we need the Lord every day. Semuanya agree? Setiap hari. Ada yang agree? Ya, we need the Lord every day. Dan kita tuh nggak bisa hidup tanpa Tuhan, tanpa doa, tanpa hadirat Tuhan tuh nggak bisa. We cannot. We need the Lord karena dia adalah sumber semua bagi kita, buat aku dan Aca. Kita tuh ya, kalau in the closing, penutup. For us, me and my wife, we and Lucas, we serve the Lord. Yeah. And I just want to encourage everyone here, siapa yang nonton di sini, ya, untuk memprioritaskan Tuhan. Ya, salah satu contoh karena kita memprioritaskan Tuhan, dulu kita waktu tinggal sama Dad sama Inang, ya, dengan papa saya, kita tuh mau cari tempat sendiri, teman-teman. Tapi itu susah banget karena itu butuh uang. Yang pertama uang, karena rent, bayar sewa di Australia sini tuh kayak minimal tuh 5 juta seminggu ya guys. Dan juga kita butuh identification, ya, buat tunjuk identitas kita. Dan Aca baru pindah ke Australia dan dia tuh nggak ada surat-suratnya gitu loh, belum selesai. Tapi kita percaya dan kita berdoa karena kita mau rumah kita menjadi satu kedutaan surga, ya. Dan kita mau mulai satu komsel youth di rumah kita. Nah, ada beberapa yang kita mau jenguk, tempatnya mewah sekali, ada yang satu yang bagus, ada cahaya matahari yang keren, bagus buat vlog dan syuting. Tetapi ada satu lagi yang kurang cahaya tapi dekat ke stasiun kereta. Lebih gampang buat anak-anak muda datang ke rumah buat kita komsel. Nah, di antara dua ini, puji Tuhan, kita di approve, ya, diterima for aplikasinya, puji Tuhan ya. Tetapi kita harus ambil keputusan, mau kita buat yang happy sendiri, ya, atau kita bisa membahagiakan orang juga menjadi berkat. Ya, tentunya kita pilih yang kedua, di mana kita bisa menjadi berkat. Dan kita melihat, wow, banyak anak-anak muda datang ke rumah, walaupun rumah kita satu kamar doang, kita
coba masukin 30 orang ke dalam, wah sangat panas banget di dalam gitu loh. Tapi kita mau melayani Tuhan gitu loh. Dan kita selalu mengutamakan Tuhan. Dan Tuhan ya, luar biasanya. Kita tuh kayak mikir gimana kita bayar rent, bayar uang sewa di Australia di sini. Karena tadinya tuh 5,5 juta per minggu kita harus bayar. Tetapi Tuhan dengan anugerahnya memberikan kami satu klien, pekerjaan yang bisa membayar 1 tahun rent. Ya. Jadi kita nggak bisa membataskan Tuhan, kuasa Tuhan. Tetapi kita harus just memprioritaskan Tuhan. Ya, tapi ya aku bilang memprioritaskan Tuhan tuh kayak gampang ya, tapi nggak gampang. Itu mempraktekkan tuh susah. Seperti kita menjalankan hubungan kita setiap hari, kita harus ada berusaha gitu loh. Misalnya kalau there are things that Acha loves, ada hal yang aku suka, then there are things that I love. ada hal juga yang Andy suka. There are things that she doesn't like. Ada juga yang aku nggak suka. There are things that I don't like. Ya, jadi kita harus terus belajar. Ada sesuatu yang kita harus belajar tiap hari dan itu makin sempurna. Gitu. Jadi sama Tuhan ya, teman-teman. Itu jangan pikir tuh kayak kalau kita mau berhubungan relationship dengan Tuhan, Tuhan berbicara dengan sinar matahari yang turun kepada kita, lalu ada awan-awan, no. Tuhan tuh seperti Bapa, dia berbicara seperti Bapa ke kita, gitu. Seorang pribadi. Jadi Tuhan tuh nggak jauh, teman-teman, dia dekat banget. Nah, aku percaya ya, kalau kita memang mencari Tuhan dengan 100% ya. Dan kalau Tuhan Yesus bisa mengubah dunia ini dengan 12 murid, apalagi kalau 205 orang di sini bisa mengasihi Tuhan dengan berapi-api kasih mulanya, kita bisa merubahkan bukan hanya Indonesia tapi bangsa-bangsa. Ya, aku bisa melihat betapa Tuhan memakai kita ya buat menjadi dampak. Ini sekali lagi ini bukan karena kekuatan kita tapi karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Aku percaya kalian tuh lebih bisa hebat lagi. Ya, lebih bisa hebat lagi. Dan jangan sungkan kepada Tuhan, jangan sungkan kepada Allah Bapa kita. Ya. Apa yang di hatimu, what you desire, pray. Bawa kepada Tuhan every day ya. Jadi itulah yang aku mau sampaikan kepada kalian, karena kalian tuh generasi yang luar biasa. Dan jangan pikir kalian tuh kayak anak-anak muda yang nggak jelas apa gimana, nggak ada tujuan. Aku tahu kalian tuh kalian menjadi orang yang hebat. You guys are gonna be amazing. You guys are going to be impactful, effective, and significant, yeah, in your communities, in your families, in your workplaces, in your city, for our country. Amen. Amen. Okay, so not only yang di Pematang Siantar ya, di pelosok-pelosok, kamu juga bisa menjadi dampak ya. Ya, jadi jangan pikir ya gue keadaannya seperti gini, gue finansialnya kayak gini, sorry. Gue mulai dari nol. Jadi jangan pikir, jangan membataskan Tuhan dalam hal-hal itu ya, teman-teman. Oke. Wow. Thank you Kak Andy buat jawabannya ya. Tuhan harus diprioritaskan di atas segalanya. Tapi kita bisa membawa Tuhan dalam lingkup kita, dalam pekerjaan, studi, pelayanan dan lain-lainnya. Oke, thank you Kak Andy dan Kak Acha buat waktunya. Udah 1 jam lebih kita bisa ngobrol dan Kakak bisa menjadi berkat bagi kita semua.
Untuk terakhir mungkin Kak Endi mau nyampein apa ke kita semua Kak, dan Kak Aceh, kira-kira mau nyampein apa ke kita semua ini untuk menutup, benar-benar menutup terakhir nih, kira-kira mau nyampein apa ini ke kita semua? Ibu, terus aku tutup. Buat kita semua di sini, berapapun umur kalian, please know, ketahuilah kalau kalian itu ada di dunia ini itu bukan kebetulan atau cuma iseng-iseng aja Tuhan taruh, tapi kalian udah ditempatkan Tuhan di keluarga kalian, punya orang tua kalian, sekolah di tempat kalian bersekolah, sekarang kerja di tempat kalian bekerja, lahir di kota atau provinsi di mana kalian lahir, itu semua udah dalam rencana Tuhan dan ada tujuannya. Nah, apa tujuannya? Apa calling Tuhan dalam hidupmu itu yang harus kalian cari dan akan sangat penuh dengan sukacita gitu kalau kita bisa hidup dalam calling yang emang Tuhan panggil kita gitu. Karena apapun yang kita perlukan, bahkan kadang-kadang belum kita minta, baru kita ada dalam hati aja, aduh kayaknya enak ya, itu Tuhan udah dengar dan Tuhan persiapin dengan cara-caranya yang ajaib gitu. Jadi aku percaya tadi kata yang dibilang, setiap anak muda nih yang ikut acara sore hari ini, kalian adalah orang-orang yang hebat, adalah anak-anak pilihan Tuhan, terus jalan dalam rencananya Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup kalian. Oke. Sekarang aku. Sorry, Lukas baru. Buat lagi pacaran, teman-teman yang lagi pacaran atau mencari pacar. Ya, ingat ini. Tujuan kita pacaran itu adalah tujuannya buat pernikahan. Jangan ada yang pacaran buat enak-enak saja, ada lucu-lucu saja, ngiseng ya. Kalau mau lucu-lucuan ya, beli aja anjing, beli aja kucing buat lucu-lucuan, hamster itu lucu. Tapi jangan pernah main sama hati orang, karena itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita harus serius dalam pacaran, serius dalam our intentions, intensi kita, maksud hati kita, ya. Ada visinya, ya. Buat cowok-cowok, ketahuilah visimu dari Tuhan, ya. Dan buat wanita-wanita, you are valuable. Engkau berharga di mata Tuhan. Ya, so jangan kita pacaran buat pacaran doang, karena itu adalah sesuatu yang nggak baik. Alright, so make sure ada visinya buat visi buat pacaran, dan juga terakhir utamakan Tuhan di dalam hubunganmu, ya, your relationships. Please, karena kalau kita udah melihat betapa iblis ya lagi memberontak, banyak keluarga di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, aku nggak mau itu terjadi dalam keluarga kalian nanti di masa depan kalian. Karena aku percaya ada sesuatu yang Tuhan mau melakukan lewat hidup kalian. Jadi berhikmatlah kalau mau pacaran, ya. Berhikmatlah kalau mau pilih pasanganmu gitu. Banyak berdoa, bawa kepada Tuhan, bawa kepada orang tua, bawa kepada mentor-mentor kalian dan lain sebagainya. Please ya. Ini ada pesan dari saya. Oke, thank you Kak Aceh dan Kendi buat waktunya. Temukan calling kalian, temukan juga visi Tuhan dalam kehidupan kita ya. Dan begitu pasti kita akan bisa menjadi dampak bagi dunia ini, menjadi dampak bagi semuanya. Thank you Kak Endi dan Kak Aceh sekali lagi. Terima kasih banyak. Sudah 1,5 jam kita berbincang-bincang, bicara mengenai menyebarkan kasih. Thank you Kak buat waktunya. Salam buat keluarga semua yang ada di Sydney. Mungkin kita akan lanjut saja dulu Kak untuk foto. Oh ya, yuk. Ya, supaya Kak Endi juga mungkin bisa istirahat ya. Nah, ini si Lukas lagi bangun nih, ini bahaya ini. Nanti malam kita nggak bisa tidur. Oke, teman-teman semuanya.
Kita bisa hidupin kamera, kita akan foto bersama. Kita akan Sorry ya, foto Aca nggak bisa bersama. ikut ya. Atau bawa Lagi. Lukas juga, Kak. Oh, bahaya itu kalau bawa Lukas nggak bisa tidur. Menderita kita nanti malam ini. Oke, teman-teman semuanya, kita akan screenshot ada 8 slide. Nanti kita 2 kali akan foto, sekali lagi nanti kita akan kasih reaction love. Yang pertama biasa saja. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Senyumnya ditahan ya, teman-teman semua. Slide yang ketiga. Slide keempat. 5. Berapa 6. slide ya? 7. Luar biasa kalian. 8. Oke, kita akan kembali lagi ke awal. Ada reaction love. Ada reaction love yang di Zoom kita. Bisa ditahan love-nya ya. Agar tidak hilang ketika di screenshot. Oke. 1, 2, 3. Slide yang kedua ditahan, tetap ditahan ya. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, thank you, Kak, buat waktunya. Thank you buat sharingnya. Thank you sudah memberkati kami pada hari ini, Kak. Tuhan memberkati ya, Kak. Selamat malam. Selamat malam semua. Tuhan berkati ya. God bless you all. God bless you. Bye guys. Saya persilakan kepada panitia. Shalom teman-teman semuanya. Kita akan mendengarkan pengumuman spesial di Hari Kasih Sayang hari ini. Pertama, kami mau mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Endi Ambarita dan Kak Aca Sinaga yang sudah menjadi pembicara di dalam talk show kali ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kakak dalam pelayanan dan keluarganya. Pengumuman yang kedua, kami mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali join di Komsel Gabungan Spesial Hari Kasih Sayang kali ini. Biarlah di minggu-minggu selanjutnya teman-teman bisa ikut tergabung, bisa ikut join bersama-sama di komsel-komsel yang sudah diadakan di setiap minggunya. Komsel Warga Kerajaan Allah atau WKA dilaksanakan pada setiap hari Selasa jam 18.30 WIB, 19.30 WITA, dan 20.30 WIT melalui aplikasi Zoom. Komsel New Generation Community atau NGC akan dilaksanakan juga setiap hari Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 21.00 waktu Indonesia Timur melalui aplikasi Zoom. Komsel Reborn Generation atau RG akan dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 19.00 WIB, 20.00 WITA, dan 21.00 WIT melalui aplikasi Zoom. Komsel Victory Online Community atau VOC akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, 20.00 waktu Indonesia Tengah, dan 21.00 waktu Indonesia Timur melalui aplikasi Zoom Meeting. Buat teman-teman yang belum memiliki Komsel dan memiliki kerinduan untuk mengikuti Komsel ini, teman-teman boleh lihat link di bawah ini atau teman-teman juga bisa lihat di kolom chat sekarang ini. Jangan lupa join grup Telegram Komsel Online ya, teman-teman bisa mencarinya dan langsung masuk ke grup.
Dokumentasi akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Hari Kasih Sayang, dan jangan lupa tag setiap komsel yang ada, yaitu @komselwka, @ng_community, @komselrj_, dan @komselvictory.org. Demikian pengumuman di momen spesial Hari Kasih Sayang ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah, puji Tuhan, keren sekali hari ini. Semuanya terberkati hari ini? Terberkati? Amin. Oke deh, keren ya Bum, gak sia-sia kita hari ini menyiapkan waktu buat semuanya gitu ya, apalagi buat teman-teman yang belum memiliki komsel. Tadi Kak Andi bilang kalau kita harus memberi diri, dan di sini ada ketua-ketua komsel yang sudah siap untuk memberi diri kepada banyak anak muda gitu ya, apalagi tadi dibilang juga harus dikelilingi sama orang-orang yang mengasihi Tuhan gitu ya. Oke Bum. Oke, sekali lagi terima kasih saya ucapkan buat komsel-komsel yang secara khusus kita sudah undang. Ada komsel CIC, ada komsel Hope Generation, ada komsel Koin, dan teman-teman yang masih stay di Lembata, yang masih nobar. Wah, keren sekali ya Kak Grace ya. Ibadah bareng, Bum, bukan nobar, Bum. Oh, nobar. Ya, maksudnya kan pakai satu itu Kak, satu besar itu ya. Ya, ibadah bareng ya. Ya, terima kasih ya buat teman-teman juga yang baru pertama kali hadir di Komsel Gabungan. Terima kasih sudah join buat ikut dalam berpartisipasi dalam Komsel Gabungan hari ini. Oke, selanjutnya Kak Grace. Oke deh, teman-teman semua, terima kasih. Sekali lagi nanti akan dikirim melalui grup WhatsApp. Ya, sekarang kita akan masuk ke doa. Saya persilakan kepada PIC doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan kami boleh menyelesaikan Tuhan talk show ini. Bapak, kiranya apa yang barusan kami dengar boleh menjadi berkat dan perenungan bagi setiap kami Bapak. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali datang Tuhan, berdoa Tuhan bagi setiap generasi yang ada Bapak. Kiranya Engkau berkati generasi ini Bapak. Kami melihat Tuhan banyak anak-anak-Mu Tuhan yang semangat Tuhan, yang memiliki api Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Bapak. Biarlah Tuhan semangat mereka Tuhan tidak pudar Bapak, biarlah semangat mereka Tuhan bisa tersalurkan Bapak bagi teman-teman di luar sana Bapak. Kiranya berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapak, berikan kami hati Tuhan yang memiliki kerinduan Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan. Berikan kami hati Bapak agar kami rindu Tuhan dan haus untuk mencari wajah-Mu Bapak. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap generasi-Mu ini Bapak, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang tutup bungkus Tuhan, Engkau yang memagari mereka dengan pagar perlindungan-Mu Bapak. Jauhkan mereka Tuhan dari setiap pergaulan-pergaulan Tuhan yang tidak sesuai dengan perintah-Mu Bapa. Jauhkan mereka Tuhan dari setiap pergaulan-pergaulan Tuhan yang hari-hari ini Tuhan sedang terjadi Tuhan di bangsa ini Bapa. Kiranya Engkau Tuhan melindungi segenap generasi-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa Tuhan yang kami naikkan. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih buat semuanya Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, Indonesia. Engkau berkati ya Tuhan, Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, akhir-akhir ini Indonesia sedang terkena bencana ya Bapak. Banyak bencana yang terjadi di setiap provinsi ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan campur tangan atas ini semua ya Tuhan. Berkat-Mu akan turun atas Indonesia. Pemulihan daripada-Mu akan turun ke atas Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran-jajarannya, Menteri, Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berkati sampai ke provinsi, kabupaten, kota, desa, RT, RW, Engkau sertai ya Tuhan, buatlah mereka memimpin sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa pandemi ini ya Tuhan, mungkin ini belum berlalu ya Tuhan, tapi kami percaya penyertaan-Mu terjadi dalam bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan, bawa Indonesia keluar dari masa pandemi ini ya Tuhan. Jika saat ini pemerintah sedang melakukan vaksinasi kepada setiap masyarakat, Tuhan Kau berkati ya Tuhan, jajaran-jajaran terdepan yang membantu ini semua, Polri, TNI, kedokteran, Kau bantu semua ya Tuhan, supaya ini berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus dan Roh Kudus, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, haleluya, haleluya. Baik, mari kita sama-sama akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih kekal dan yang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara hari ini, esok Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah join pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa boleh join Komsel ya. Boleh banget join Komsel. Sampai ketemu lagi semua teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Thank you guys. Thank you. Thank you, Kak. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you. Abraham. Thank you all. Agung. Terima kasih. Thank you. God bless you. God bless you. Bless. Thank you, Bung Bung. Thank you guys. Thank you semua. I hear His voice guiding me through my fears and doubts. He carries me, He lifts me